Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para bapak, para ibu, serta adik-adik calon generasi umat Islam. Ini suara luar apa enggak? Suara dalam ya. Semoga yang hadir maupun yang belum hadir sama-sama menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul Sya'ban dan pernak-pernik di dalam memahami Sya'ban. Semoga dengan berbagai pemahaman untuk menilai bagaimana sih kepentingan Sya'ban dan lainnya, maka kita semua mendapatkan tambahan pengetahuan agar semakin memahami dengan berjiwa besar maupun memoderatkan suatu ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas iman kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 2431. Kemudian Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 1649 dengan kalimat Ana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, ataupun informasi dari Bunda Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau menyampaikan informasinya, karena adapun ahabbus syuhuri, bulan-bulan yang paling dicintai, bulan-bulan yang paling disukai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyasumahu, untuk dilaksanakan pekerjaan, perbuatan, ibadah tentang puasa, yaitu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Summa yusiluhu, kemudian disambung, dilanjutkan ataupun dihubungkan langsung bi Ramadhana, dengan bulan Ramadan. Ini satu redaksi. Redaksi yang berikutnya dari Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 700
dan imam yang lainnya baik Imam Nasai maupun Imam Ibnu Hibban serta Imam Ahmad dan lainnya dengan kalimat an Ummu Salamah, sama-sama dari istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Qalat, Ummu Salamah menyampaikan ilmunya, menyampaikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat, atau bahasa lainnya Ummu Salamah tidak melihat tentang an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumahu, melaksanakan puasa syahraini, 2 bulan mutatabi'aini, dengan cara berurutan, saling diikuti, saling mengikuti, yaitu illa, kecuali 2 bulan tersebut Sya'ban wa Ramadan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Gaya bahasanya berbeda antara istri Bunda Aisyah dengan istri Ummu Salamah. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hibban serta lainnya dengan kalimat an Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad bin Jabal? Sahabat Nabi dari bangsawan kaum Hadrumi, Yaman, dari negeri Yaman. Mu'ad anaknya bapak gunung. Jabal itu kan gunung, jadi namanya unik-unik daerah sana ya. Ada nama bapak singa, nama bapak onta, ada nama bapak gunung. Itulah nama-nama daerah sana. Daerah sini mungkin nama-namanya tidak seperti itu, beda karakter, beda budaya, beda cara. Bagaimana informasi dari Mu'ad bin Jabal? Yattali'allahu azza wa jal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengiklankan, memberikan informasinya, memberitakan sendiri, seolah ini sebuah hadits qudsi. Karena kalau Allah sendiri langsung kan berarti selain Quran disebut hadits qudsi, sementara kalau dari baginda Nabi disebut sabda, hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi dari Allah apa tentang langsungnya diiklankan oleh Allah sendiri ala khalqihi, atas makhluk-makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada suatu malam nisfi, di pertengahan, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Yang namanya pertengahan tidak mutlak harus tepat tengah-tengah, karena kalau tepat tengah-tengah 30 hari nggak ada tengah-tengah, 15 awal 15 akhir, tengah-tengahnya nggak ada. Kalau 29 hari baru ada tengah-tengah, 14 awal 14 akhir, tengah-tengahnya 15. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau disebut tengah-tengah, mau bulannya 29, mau bulannya 30, atau kalau internasional milad ada 31, tetap yang dimaksud adalah hari ke-15. Itulah pemahaman secara umum yang disebut pertengahan bulan. Tentang pertengahan bulan ini, iklan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya, fayaghfiru, maka Allah akan mengampuninya, atau Allah mengampuni bagi makhluk-makhluknya, menggunakan kalimat la jami'i khalqihi, bukan menggunakan kalimat li jami'i, bukan kasroh, bukan khofat, bukan jer, tapi fathah nasab. La jami'i memiliki arti yang berbeda hanya gara-gara kasroh ataupun fathah. Niscaya, sungguh, yakin, pasti, ya, yaitu lam taukid, untuk meyakinkan, akan la jami'i, bagi semuanya,
khalqihi, semua makhluknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mudah-mudahan kita pun ikut diampuni. Itu harapan ya, mudah-mudahan harapan aja meleset. Kalau meleset repot, karena kalau kita dunia cita-citanya meleset saja kecewa. Ingin jadi A ternyata nasibnya B, itu kadang kecewa ya. Tapi kita kalau tidak ingin kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, ya insya Allah serius. Kalau serius mudah-mudahan tidak ketemu kecewa, karena Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia, kadang kalau tidak memaafkan sangat sulit untuk mencari waktu-waktu momennya. Tapi kalau Allah sangat mudah. Dengan hadis redaksi pertengahan ini mengampuni semuanya, illa kecuali, ternyata ada pengecualian, ternyata ada yang dikhususkan tidak diampuni. Siapa? Li syirki, bagi orang yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya, subjeknya, pelakunya, fa'ilnya disebut musyrik. Selama jadi orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya, kelakuannya, fi'ilnya disebut syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini resikonya tidak diampuni. Maka nanti akan dijabarkan satu persatu dari hadis pertama, hadis kedua sampai hadis ketiga, dan insya Allah diakhiri dengan kesimpulan. Selain syirik, apalagi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Au musyahin, atau orang yang pengadu domba, pemecah belah, membuat umat Islam agar bertengkar. Maka penyebab pertengkaran umat Islam, siapapun yang jadi penyebabnya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, namanya nggak sengaja kan. Semua kita sering terjadi kesalahan dari tidak sengaja. Tapi kalau sengaja memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam supaya umat Islam A dengan B bertengkar, pelaku yang menjadi penyebab pertengkaran tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, mampir ke neraka, dosa pemecah belah umat selesai di neraka, baru nanti ada harapan amalan-amalan surga dari amalan yang lain. Tapi kan kalau kita cerita mampir, jangan dianggap mampir ke warung. Kalau mampir ke warung tak enak, kalau mampir ke temen enak, mungkin ngopi, medang dan sejenisnya. Karena kalau jenisnya mampir di neraka, jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jangan menganggap mampir di neraka itu ringan, jangan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai masuk mengupas satu persatu dari 3 dalil tadi. Yang pertama, redaksinya Bunda Aisyah. Beliau lahir dibesarkan di kalangan suku Quraisy Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Bunda Ummu Salamah dibesarkan di kalangan bangsawan suku Ansor dari negeri kota Madinah Al-Munawwarah yang jaraknya kurang lebih 300 km Mekah dan Madinah. Dulu perjalanannya ditempuh berhari-hari, bahkan sepekan lebih baru nyampe. Karena naik kuda, kudanya capek berhenti, naik onta, ontanya capek berhenti, nanti jalan kaki capek lagi berhenti. Kalau zaman sekarang 300 km sudah dibangun tol. Maka tol di Arab Saudi ditempuh 3 jam 4 jam nyampe antara Mekah dan Madinah. Dan tolnya Arab Saudi tidak ada masuk antri untuk cek.
Kartu keluarnya pun tidak ada antri untuk bayar cek kartu lagi. Masuk tinggal masuk, keluar tinggal keluar, gratis. Kenapa? Negara yang menjamin kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan, dan kelancaran urusan umat rakyat masyarakatnya. Beda dengan negara palak, negara yang suka memalak rakyat, negara yang suka menjerat rakyat, negara yang suka menyengsarakan rakyat. Pajak dinaikkan, masuk tol mau antri harus antri dulu, tempel-tempel urusan masuk, mau keluar pun harus berhenti, antri dulu, tempel-tempel, bayar lagi. Itulah negara pemalak rakyat. Beda jauh dengan negara yang mensejahterakan rakyat. Di dunia saja sudah beda. Pelaku beriman dengan pelaku orang nggak beriman beda, apalagi akhirat. Jangan dianggap sama. Ya, kita harus lebih jernih. Artinya, gaya bahasa Bunda Aisyah dengan gaya bahasa Bunda Ummu Salamah berbeda. Aisyah menjelaskan tentang apa yang lebih dicintai oleh baginda Nabi dalam melaksanakan berbagai bulan untuk puasa. Kalau Ummu Salamah langsung mengisahkan, saya nggak melihat bulan yang dilakukan untuk berpuasa baginda Nabi langsung. Jadi ada perbedaan gaya bahasa, tidak masalah. Kita bukan istri Nabi, bukan anak Nabi, bukan keluarga Nabi. Kalau berbeda cara menceritakan kemuliaan Islam, cara menceritakan kehebatan Islam, cara memuliakan berbagai macam sisi Islam, kok kita berbeda cara, ya nggak apa-apa. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu saklek, jangan terlalu taklid. Seolah-olah yang berbeda cara dengan cara kami salah, nggak usah. Karena masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Yang penting tujuannya sama. Apa tujuan sama? Memuliakan Islam. Apa tujuan sama? Mengharap ridha Allah. Apa tujuan sama? Kehebatan Islam di dunia. Apa tujuan yang sama? Surganya Allah. Kita ingin dapat dari hadiah pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh yang penting. Walaupun memiliki cara berbeda-beda, maka kita hatinya lapang. Ketemu saudara muslim itu nggak cemberut, nggak merengut, nggak besengut, tidak menunjukkan muka masam, tapi muka cerah, muka persahabatan, muka persaudaraan, muka guyub rukun, muka yang saling memuliakan saudara muslim demi mengharap ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beda partai, biasa, beda ormas, lumrah, beda yayasan, wajar, beda kelompok pengajian, normal. Tidak harus disikapi seolah-olah tidak normal. Ya. Yang kedua, dalam penyebutan bulan Bunda Aisyah menggunakan kalimat Sya'ban ayyusamahu, melaksanakan puasa Sya'ban di bulan Sya'ban, summa kemudian yusiluhu diikuti disambung bi Ramadan dengan Ramadan. Kalimatnya pakai disambung. Tapi Bunda Ummu Salamah menggunakan 2 bulan yang diamalkan oleh Rasulullah, tidak ada lagi mutatabi'aini dengan berurutan. Yang Sya'ban diikuti, yang Ramadan langsung mengikuti. Yang namanya bulan jejer ya otomatis saling mengikuti ataupun langsung diikuti, kecuali Januari, Desember, nah itu ada 10 bulan pertengahan, kecuali nyebut Ramadan, tahu-tahu Muharram, ada Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Kalau menyebut bulan ya walaupun tanpa redaksi mutatabi'aini pasti berurutan, walaupun tidak usah menggunakan bahasa Arab mutatabi'aini, karena sudah otomatis habis Sya'ban pasti Ramadan. Nggak ada habis Sya'ban insya Allah Ramadan, nggak ada. Oh, memang Allah sudah mentakdirkan habis Sya'ban pasti Ramadan. Lah seperti hari Allah mentakdirkan hari Senin
besoknya pasti Selasa. Tidak ada insya Allah Selasa, nggak ada. Insya Allah itu digunakan untuk kalimat yang belum dipastikan oleh Allah. Seperti saya hari ini Ahad janji nanti sore ya insya Allah ketemu. Kenapa? Karena belum pasti nanti sore, saya nggak tahu takdir. Ya, itu baru menggunakan insya Allah. Tapi kalau hari itu sudah dipastikan Allah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi sudah ditakdirkan. Sudah ilmu pasti, ya. Begitupun 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sudah ilmu pasti. Jangan setelah 1 insya Allah 2. Jangan begitu cara bahasa, ya. Itulah kode etik kita berbahasa, di mana ada sesuatu yang otomatis sebenarnya tidak masalah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam penyebutan Sya'ban dan Ramadan tidak ada kalimat sunnah, tidak ada kalimat wajib. Tetapi secara akal sehat, kalau puasa Ramadan ya mesti wajib. Ada enggak kita menafsirkan saya Ramadan lagi mengamalkan sunnah? Enggak bakal, itu enggak masuk ilmu tafsir. Saya Sya'ban sedang melaksanakan wajib, kecuali nadar, kecuali qadha. Tanpa nadar, tanpa qadha enggak bisa Sya'ban menjadi wajib. Itulah yang namanya ilmu otomatis bahasa. Kalau menyebut puasa Sya'ban atau di luar Ramadan berarti maksudnya sunnah. Kalau menyebut Ramadan tanpa sebutan wajib sudah bermaksud tujuannya puasa wajib. Yang keempat, sebutan Sya'ban dan Ramadan seolah-olah 2 bulan dilakukan puasa oleh baginda Nabi Muhammad SAW tidak mungkin sama. Masa gara-gara hadisnya disebut double, disebut langsung, disebut sama, lalu kita puasa Sya'ban tanggal 1 hari pertama masuk Sya'ban puasa sampai akhir seperti Ramadan? Tidak. Sya'ban ya Senin, Selasa, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 4 kali Senin, 4 kali Kemis, 8 hari. Alhamdulillah. 13, 14, 15 Yaumul Abiyad ataupun pertengahan di bulan masing-masing bulan, kecuali bulan adanya tasyrik itu beda, ya. Selain bulan tasyrik boleh 13, 14, 15. Ternyata kalau ditambah 3 berarti 8 dengan 3, 11 hari. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban mau meningkatkan kualitas. Puasa besok, sekarang tidak. Besok puasa, besoknya lagi tidak. Seperti puasa Nabi Dawud. Berarti resikonya antara 14 sampai 15 hari puasa di bulan Sya'ban. Hebat. Tidak mungkin ditafsirkan bulan Sya'ban puasanya sama seperti Ramadan, tanggal 1 sampai akhir. Tidak. Walaupun hadisnya tidak merinci, tetapi akal sehat berbicara itulah kondisi puasa. Tidak harus menunggu tekstual, formalitas, simbolisme, menunggu dohiriyah bahasa menjelaskan, gak usah. Kita disuruh menggunakan akal sehat. Umat Islam itu umat yang diajari akal sehat. Tidak pernah ada dalil dibiarkan jahil, dibiarkan dungu, dibiarkan menjadi jumud, dibiarkan menjadi umat yang tidak berpengetahuan, gak ada. Semuanya diajari supaya menggunakan akal sehat, supaya berilmu. Yang kelima, di dalam hadis tadi kalimatnya bi Ramadana, padahal ketemu huruf jer, huruf khofat, huruf yang mengkasrohkan, seperti an Ramadana, padahal seolah-olah harusnya an Ramadoni, bi Ramadoni. Kenapa tetap fathah? Kenapa tetap nasab? Kenapa tetap tidak dikasrohkan, tidak dikhofatkan, tidak dijerkan? Karena itu merupakan isim mabni, karena itu merupakan isim zaman, karena itu merupakan
menggunakan bahasa ajnabiyah karena Ramadan sudah ada sebelum lahir Nabi Muhammad. Ramadan sudah ada sebelum diturunkan Al-Quran. Ramadan sudah ada sebelum asbabul wurud keluarnya hadis ini. Sudah ada Ramadan semenjak baginda Nabi Adam alaihissalam. Semua para nabi sampai kapanpun sudah ditakdirkan putaran bulan dari Muharram ketemu terus sampai Ramadan dan sampai tuntas 12 bulan. Sudah takdir. Jadi bahasa itulah yang tidak harus dikasrohkan dan masih ada alasan yang lain. Yang keenam, hadis yang ketiga berbicara Lailatan nisfi min Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban ada fayaghfiru, ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin diampuni Allah nunggu pertengahan Sya'ban? Ternyata setiap malam Ramadan juga malam yang penuh ampunan. Tidak malam pertama, tidak malam ketengah, tidak malam ketiga, setiap malam. Kemudian bulan upama, bulan Muharram atau bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, sama. Kita memohon ampun ya diampuni, tidak nunggu pertengahan Sya'ban. Paham ya? Kemudian bulan bebas wis yang tidak disebut dalam hadis, umpama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Syawal, kita mohon ampun kepada Allah, diampuni enggak? Sama, potensi diampuni. Tidak ada pilih kasih bulan khusus pertengahan Sya'ban. Paham ya? Jadi Allah Maha Pengampun di semua tempat. Atau kita milih tahajud bebas malam tanpa harus nunggu bulan apa, terserah, nggak ingat bulannya, yang penting kita malam-malam tahajud mohon ampun pada Allah. Potensi diampuni enggak? Sama, potensi diampuni, tidak harus melihat bulan, apalagi harus nunggu pertengahan Sya'ban. Oke? Selanjutnya kita sholat duha, umpama sekarang nih pengajian duha, setelah pengajian duha selesai doa, atau kita melaksanakan sholat duha terus doa mohon ampun, diampuni enggak? Sama, potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak harus pertengahan Sya'ban. Bahkan kita sholat duhur, sholat asar, kita Jumatan, terus kita mohon ampun kepada Allah. Hadisnya lagi cerita malam, tapi kita berbuat duhur siang, asar siang, Jumatan siang, kita mohon ampun pada Allah, diampuni enggak? Potensi diampuni sama, tidak harus kaku, saklek, taklid, saya baca hadisnya malam, jadi tidak boleh ditafsirkan siang. Itu kan gara-gara pikirannya terpaku dalam satu dalil, tidak membaca dalil yang lain, masih banyak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh kaku di dalam memahami dalil, karena masih banyak dalil yang belum kita baca. Ya, itulah kehidupan berbagai macam cara pandang agar kita semakin moderat, semakin luas, semakin mendalami, semakin mengetahui berbagai kondisi, termasuk ilmu fikih di dalamnya. Ilmu fikih itu sangat luas, tidak harus satu pendapat, melainkan boleh menggunakan berbagai pendapat yang sekiranya cocok diamalkan oleh suatu masyarakat. Upama masyarakat A menggunakan dalil A, silahkan kalau memang untuk kepentingan Islam. Masyarakat B menggunakan dalil B, silahkan kalau untuk kepentingan Islam. Yang penting memiliki dasar. Jangan sampai contoh kita puasa, Rasulullah lahir hari Senin, maka puasa yang disyariatkan Nabi Senin dan Kemis, berarti Seninnya weton baginda Nabi. Maka kalau kita pengen puasa sunnah, nunggu hari weton, wetonnya kliwon, puasanya nunggu kliwon. Nah, itu salah, tidak memiliki dasar dalil, sekedar akal-akalan menafsirkan Nabi Muhammad lahirnya Senin, Seninnya untuk puasa, maka kita lahirnya Selasa kliwon, puasanya nunggu Selasa kliwon. Nah, itu namanya akal-akalan
pemahaman yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Tapi kalau menggunakan jenis-jenis sama-sama puasa, walaupun beda dalil, asalkan ada dasarnya, silahkan diamalkan. Tidak harus kaku satu dalil, boleh berbeda dalil. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kalimatnya di dalam suatu ampunan tadi ada pengecualian. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Li syirki, bagi orang yang berbuat syirik, bagi orang yang manusianya masih tergolong manusia musyrik. Apa saja bentuk musyrik? Yang pertama, menyembah patung. Kita alhamdulillah KTP Islam tidak ada yang menyembah patung, berarti selamat, alhamdulillah. Yang kedua, syirik menyembah makhluk. Ada anak manusia dijadikan anak Tuhan atau dijadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Yahudi menganggap Uzair, kayak Nasrani menganggap Yesus Kristus anaknya Tuhan. Kita KTP Islam alhamdulillah selamat, tidak menyembah makhluk, anak manusia, kita selamat. Yang ketiga, syirik apa yang kita harus selamat? Jangan memiliki akidah meninggalkan sholat 5 waktu dianggap tidak apa-apa. Karena meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa menyesal, resikonya murtad, resikonya kafir, resikonya musyrik. Jangan dianggap remeh. Banyak KTP Islam mulai terjebak. Banyak nggak KTP Islam yang nggak sholat? Banyak. Kalau ditanya nggak menyesal, nadanya biarin urusan-urusan gue. Emang lu ngapain ngurusin gue? Ya Allah. Padahal resikonya syirik. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa perasaan nyesel, beda dengan orang yang nggak sengaja. Iya saya kesiangan, iya saya kecapean, iya saya kelupaan. Itu tak dosa besar, tetapi tidak masuk syirik, ya. Atau saya lagi males, kayaknya pusing, kayaknya stres, mikiri pacar nggak ketemu, mikiri calon istri, calon suami nggak ketemu jodoh. Itu tak lagi ketemu dosa. Dosa besar, tidak masuk syirik. Beda ya. Kita harus mampu membedakan mana meninggalkan sholat yang dosa besar, mana meninggalkan sholat yang masuk syirik. Yaitu orang yang hatinya tidak menyesal dan tidak merasa salah. Itu resiko syirik. Jangan sampai kita. Yang keempat, siapa syirik? Ilmu perdukunan. Banyak umat Islam mau dagang, nanti buka tokonya hari Wage umpamanya, nanti buka tokonya kalau bangun menghadap ke timur. Ya Allah, kok percaya dukun? Nggak boleh. Banyak KTP Islam masih percaya dukun, padahal ini syirik. Nggak boleh, harus ditinggalkan. Kita harus yakin toko mau menghadap barat, mau menghadap timur, mau menghadap mana, yang penting pantas. Upama jalan raya sana, ya pantasnya menghadap sana. Gangnya jalan raya, gang sini, ya menghadap sana. Yang pantas, jangan enggak, saya rezeki yakin, tawakal kepada Allah, walaupun jalan sebelah sana, saya mau membangun ruko menghadap sini. Itu namanya enggak menggunakan akal sehat. Walaupun gangnya di depan, saya mau bangun toko menghadap belakang. Itu namanya enggak menggunakan akal sehat. Merasa hebat, saya tawakal kepada Allah, rezeki dari Allah, bukan dari gang. Betul, rezeki bukan dari gang, bukan dari jalan raya, tapi caranya yang salah. Tidak mengikuti sunnah alam, tidak mengikuti hukum alam. Karena hukum alam itu pantasnya ya pelanggan dari gang, pelanggan dari jalan, yang bangun menghadap apa ibaratnya fasilitas perjalanan, fasilitas umum, ya. Itulah pemahaman yang
seolah-olah benar tapi salah. Walaupun tadi kan dalilnya benar. Saya tawakal kepada Allah, saya yakin rezeki dari Allah, tidak meyakini rezeki dari gang dan rezeki dari jalan. Betul, tapi teknis saya yang salah. Ya, itulah kondisi manusia yang terkadang menyalahgunakan dalil. Nggak boleh, walaupun dalilnya benar rezeki dari Allah, tapi menyalahgunakan jangan. Selanjutnya, syirik apa yang tidak boleh? Perjimatan, perbeselan, raja-raja, toyeroh, atau jenis tamam-tamam, tamim-tamim, benda-benda. Kalau di pojok rumah saya digantungkan jimat ini, rumah saya selamat. Padahal pas ada kebakaran, Allah takdirkan selamat. Akhirnya ngomong, nih buktikan saya selamat gara-gara benda ini. Tuh, syirik. Allah menguji, dikasih selamat malah ngomongnya benda. Akibat meyakini jimat. Tapi kalau yang tidak meyakini jimat, mau kebakaran, mau selamat, semua ujian dari Allah. Angger kebakaran ya berarti kudu rezeki renovasi supaya belanja lagi, supaya pahala rezeki beli material, supaya pahala rezeki memperlancar sales, supaya pahala rezeki memperlancar toko, supaya pahala rezeki memperlancar kuli, tukang bangunan, dan lain-lain. Tapi kita nggak terasa, lagi Allah berikan nih pahala kamu akan ditambah. Dengan cara apa? Dengan cara musibah, kamu akhirnya belanja berbagai macam renovasi. Pahala numpuk. Perintah tukang, umpamanya becak, membawa material, pahala. Perintah supir, membawa material, pahala. Pahala lagi digelar oleh Allah. Tapi kadang kita karena imannya kurang, kayak gini, saya dapat musibah. Yang dipikiri musibahnya, bukan yang dipikiri ujian dari Allah. Kalau kita mikiri ujian dari Allah, pahala semua. Gak ada rugi, gak ada dalam orang beriman, gak ada rugi. Orang beriman itu dikasih musibah pahala, dikasih sukses pahala, dikasih musibah menuju surga, dikasih sukses menuju surga. Itulah orang beriman. Jadi kita jangan menggunakan ilmu perjimatan. Bagaimana syirik yang lain? Upama untuk meresmikan sirkuit Mandalika, maka perlu memanggil pawang hujan. Pawangnya dipanggil, dibiayai biaya dari negara APBN, dan dilindungi oleh peraturan birokrasi negara. Terjadilah pawang. Kandegenu ternyata hujan besar. Ternyata tidak bisa menghindari hujan, tapi sudah berbuat syirik. Walaupun hujan beneran ataupun hujannya berhenti beneran, sudah akidahnya akidah syirik. Karena buktinya membiarkan dukunnya datang sekaligus dibayar oleh anggaran birokrasi negara. Na'udzubillah min dzalik. Peresmian IKN memanggil lebih dari 500 kepala daerah. Masing-masing kepala daerah harus membawa air suci, dibawa, dibungkus, dipaket untuk dipertemukan di IKN. Ini ciri-ciri akidah syirik. Di dalam syariat Islam semua air suci, air Zam-Zam suci, air Indonesia suci, air Gangga suci, air Amerika suci, air Cina suci, air Banjarharjo suci. Buktinya untuk wudhu diterima suci, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suci harus yang dibawa oleh kepala daerah untuk membuktikan agar di sana itu pertemuan antar suci. Enggak, itu namanya membuat syariat baru, tidak boleh oleh Islam. Dalam ilmu ibadah disebut bid'ah, dalam ilmu syariat disebut menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya syirik, tidak boleh. Jangan meremehkan perkara-perkara yang berbahaya. Itulah bentuk-bentuk syirik. Maka kita jangan terjebak oleh perbuatan manusia-manusia yang tidak mencintai kepentingan syariat Islam. Beda kalau tidak mensyaratkan. Kalau tidak mensyaratkan itu monggo para kepala daerah supaya ada kenang-kenangan, silahkan bawa rambutan, bawa mangga, bawa jeruk, apa yang ada di daerahmu
sebagai percontohan, umpama Brebes, telur asin, umpama, atau bawang, dibawa ke sana. Terus daerah mana lagi penghasil jeruk, bawah, itu tak wajar, normal, karena sedang memuliakan hasil panen rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Normal, karena memang itu kebutuhan manusia, harus saling memperkenalkan produk supaya ekonomi jalan. Tapi kalau tujuannya air suci, sudah mistik, sudah akidah tahayul, sudah akidah khurafat, tidak boleh, ya. Kemudian apalagi yang dilarang oleh Allah, tidak diampuni akibat, yaitu au musyahin, orang pemecah belah, orang pengadu domba, orang yang menyebabkan saudara kaum muslimin bertengkar. Sebelum mendamaikan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati, siksa ke neraka dulu. Setelah bersih dosanya, baru kapan-kapan ke surga oleh amalan-amalan yang membawanya ke surga. Jadi bahaya. Orang yang membuat perpecahan umat Islam itu bahaya. Beda kalau kita tidak sengaja, contoh, menjelaskan perkara sunnah yang bid'ah, sakit hati, lalu nggak mau batir, nggak mau uluk salam, ketemu plengos, ketemu diajak salam, nggak mau, kamu nyinggung saya, bid'ah. Itu beda. Kenapa? Karena tidak bertujuan memecah belah, tapi sedang ada salah paham. Yang satu tegas, mantap, disiplin menyampaikan sunnah Rasul, yang satu sakit hati, tersinggung karena masih bangga bid'ah, hanya salah paham. Itu nggak apa-apa, dua-duanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Walaupun berbeda bahasa, tadi musyahin artinya pengadu domba, pemecah belah, pembuat perpecahan. Ditambah hurufnya mu tambah wawu, syahin artinya berbeda, lobang. Tapi kalau ditarik, dikombinasikan, mirip. Kenapa? Karena kita kalau berpecah, kalau bertengkar, kalau diadu domba, otomatis tidak satu tujuan. Satu tujuan Islam, satu tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpecah, yaitu hawa nafsu, pertengkaran, permusuhan, pertikaian. Begitupun lobang. Musyahin artinya lobang. Maka yang namanya kertas, apapun kalau ada lobang, berarti keutuhannya kurang. Ya, umpama kita pegang uang, uangnya lobang-lobang, mungkin untuk beli nggak laku, mungkin, kecuali ditukar di bank, itu pun dimarahi oleh pegawai bank. Kenapa jenengan punya uang lobang-lobang? Umpama kena rokok atau kena apa untuk mainan anak, ditegur. Artinya apa? Potensi keutuhannya berkurang. Tapi kalau kita lubangnya ditutup, insya Allah utuh kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ditambah musyahin, pakainya ditambah iya di kalimat hinnya, maka diartikan penumpasan, artinya berbeda. Tetapi kalau ditarik lagi mirip. Kenapa? Sesuatu yang tidak benar harus ditumpas. Contoh, kriminal penjahat harus ditumpas supaya satu kedamaian di masyarakat. Betul enggak? Begitupun kudeta, pemberontakan harus ditumpas. Kenapa? Satu kesatuan tujuan negara supaya rakyatnya aman. Betul enggak? Jadi ternyata walaupun artinya berbeda, kalau ditarik mirip, yaitu tujuannya agar kita satu kesatuan utuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditumpas sifat jahiliyah, ditumpas sifat hawa nafsu, ditumpas sifat kebinatangan. Seperti kalau kita Idul Adha, sifat-sifat binatang disembelih, dimatikan agar kita kembali suci sebagai fitrah manusia yang menghamba, mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kalau ditambah semua musyahin,
Artinya berbagai misteri, banyak misteri. Kenapa banyak misteri? Aturan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada misteri kesyirikan, ada misteri dosa-dosa, ada misteri hawa nafsu, ada misteri tawakalnya kepada makhluk, ada misteri kita ibadah kurang sempurna mengharap ridho Allah, melainkan pujian manusia, riya dan lain-lain. Harusnya walaupun berbeda arti, ternyata banyak misteri, tapi kalau kita bertujuan satu, misteri kita harus tergantung, dikembalikan hanya satu pada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah misteri kita, harus disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita ketemu misteri surga, ketemu misteri rahmat, ketemu misteri ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini belum bisa dibuktikan. Karena surga itu dibuktikannya setelah kita mati, penuh misteri ya. Maka kita harus meyakini hanya misteri yang tergantung pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyimpan berbagai iri dengki, hasad, misteri-misteri yang menyebabkan kita tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadis-hadis yang berbicara tentang Sya'ban terlalu banyak dijabarkan, mungkin berbagai pertemuan tidak tuntas, kecuali pekan ini 3 hadis atau 4 dalil, pekan depan 4 dalil lagi, pekan depan 5 dalil lagi, pekan depannya lagi. Mungkin kalau 4 kali pertemuan 1 bulan bisa tuntas membahas Sya'ban, tetapi tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang penting itu kitanya mendapat ampunan Allah, itu yang paling penting. Walaupun ketemunya Rajab, ketemunya Muharram, ketemunya Safar, ketemunya Syawal, ketemunya Rabiul Awal, ketemunya bulan-bulan lain, itu yang paling penting. Jangan sampai kita seolah-olah tergantung waktu Sya'ban. Paham ya? Jadi kita insya Allah bismillah, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kapanpun waktunya, kalau kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah pan esuk atau siang atau sore atau petang atau malam sama-sama mendapat potensi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak syirik, selama tidak menyimpan kesombongan, benci kepada saudara muslim. Jadi umpama ini gara-gara beda partai, kemarin waktu kampanye berantem, beda partai, beda koalisi, maka begitu kita mau tidur, ya Allah, aku benci kepada partai itu, aku bertengkar pada waktu musim kampanye dengan beda partai, ya Allah, dia saudara muslimku, aku memohon ampunan kepada engkau agar engkau mengampuni dia, supaya dia pun nanti ketemu di akhirat, dia memaafkan aku, sama-sama surga. Begitu mati, surga sudah menunggu. Daripada dendam, kurang ajar, gara-gara beda koalisi, gara-gara kampanye, saya waktu itu bertengkar dengan orang partai itu, awas, saya bawa sampai mati. Rugi. Siapa yang untung? Yang rugi sendiri. Membawa kebencian sampai mati. Kecuali benci kepada orang kafir, harbi, benci kepada orang munafik yang selalu menipu umat Islam, benci kepada orang yang membuat di antara umat Islam itu selalu terjadi fitnah perpecahan, kita harus benci, itu boleh ya. Tetapi kalau sekedar beda pendapat, sekedar pernah bertengkar, tapi mereka dan kita tujuannya tidak memusuhi Islam, kita harus saling memaafkan. Begitupun debat, saya debat dengan ormas lain, debat dengan pengajian lain, debat dengan kelompok lain, ya Allah, nomor HP nggak punya,
rumahnya nggak tahu. Saya mau minta maaf, kapan kesempatannya ya Allah? Saya mau tidur, barangkali tidurnya bablas langsung mati. Sebelum saya tidur, saya memohon ampunan Engkau ya Allah. Berikan ampunan untuk dia yang waktu itu mendebat aku, dan sekaligus aku pun memaafkan dia, sekaligus dia pun diharapkan memaafkanku, karena semua ujian takdir darimu ya Allah. Pasrahkan. Jadi begitu mati, surga nunggu. Daripada awas ini, emangnya saya nggak punya jurus dalil, emangnya saya nggak punya ilmu lain, seolah-olah sombong, ujubnya muncul. Saya masih punya banyak ilmu untuk mengalahkan debat dengan kamu. Itu masih digoda setan. Yang seneng setannya, ketahuan ujubnya, ketahuan sombongnya, dipuji pinter sedikit aja sampai ngancam-ngancam, awas kalau ketemu akan saya debat lagi. Itu tak ujub, gak boleh. Kita harus memasrahkan bahwa ilmu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi amanah ilmu, jangan untuk kesombongan. Yang dikasih nasihat, syukur, nurut ya alhamdulillah, gak nurut ya serahkan kepada Allah, karena Allah yang maha memberi petunjuk. Seperti para nabi kalau sudah mentok, ya Allah, kupasrahkan kepada Engkau akan mengampuni umatku yang ngeyel, apa Engkau akan mengazab urusanmu ya Allah. Begitu. Jadi kita pun harus menyerahkan kepada Allah, jangan sampai menyimpan kebencian, karena kebencian itu salah satu dari sifat kesombongan. Orang yang mati menyimpan hati sombong tidak masuk surga, mampir ke neraka, rugi. Kelihatannya cantik-cantik, kelihatannya ganteng-ganteng, tahu-tahu mati masuk neraka, mampir. Jangan. Semangat supaya kita lepas dari mampir neraka, lepas atau terhindar atau selamat. Amin Allahumma amin. Kemudian bagaimana sih cara supaya hati kita itu plong, longgar, bisa mudah memaafkan saudara muslim? Setiap ketemu kemuliaan diri kita, kita syukuri, ya Allah, aku mulia dengan harta, aku mulia dengan ilmu, aku mulia dengan jabatan, aku mulia dengan status sosial, ya Allah, jadikan aku pembela agamamu ya Allah. Disyukuri, maka nanti mati masuk surga. Jangan sebaliknya, saya kan kuliah, saya kan rajin belajar, saya kan ilmunya tinggi, harusnya saya dihormati. Itu namanya ujub, nggak boleh. Itu namanya ada penyakit hati. Begitupun kalau kita awam, kalau kita bodoh, kalau kita jahil, ya Allah, Engkau mentakdirkan aku menghafalkan ayat susah banget. Orang lain hafid Quran, membaca belajar ilmu hadis susah banget. Orang lain pandai baca kitab. Belajar bahasa Arab sulit, orang lain lancar. Anak TK Arab baca lancar bahasa Arab. Kita kok sarjana sulit bahasa Arab umpamanya. Ya karena TK Arab ya lancar. Coba kalau TK sini ya sama-sama sulit ya. Terus berbagai macam keterbatasan kita pasrahkan, ya Allah, saya semangat pengajian, saya semangat mengunjungi kajian Islam, saya semangat belajar, tapi kelemahan, kekurangan, keterbatasanku jadi orang bodoh. Ya Allah, ampuni kebodohanku, karena Engkau yang mentakdirkan aku. Enak diampuni. Jangan sebaliknya, ngapain jadi orang pinter, tanggung jawabnya berat. Ngapain jadi ustadz, tanggung jawabnya berat. Tuh hadisnya, ancaman kepada ulama, ancaman pada kiai, ancaman pada ustadz, ancaman pada orang yang ngerti agama. Kalau nggak menyampaikan agama, tuh diancam, mending jadi orang bodoh, bebas. Salah. Itu namanya meringankan azab neraka. Jangan. Jadi kita benar-benar ilmu ya disyukuri, bodoh ya harus kita ikhtiar mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan terakhir, iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang sudah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, surat Sod, surat ke-38. Apa gara-garanya? Astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa kamu merasa sombong? Apa kamu merasa jadi orang yang tinggi derajatnya, kok tidak mau diperintah sujud kepada Adam yang kuciptakan langsung dengan tanganku?
Jawaban iblis, sombongnya keluar. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia Nabi Adam. Gara-gara alasannya lebih baik jadi dosa. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api yang bergobar-gobar, sedang kau ciptakan Adam dari tanah yang kelihatannya hitam lumpur. Gara-gara sombong jawabannya, akhirnya iblis itu minal kafirin, termasuk orang kafir. Jadi sombong itu bahaya. Iblis tidak dosa syirik. Iblis tidak menyembah malaikat. Iblis tidak menyembah makhluk. Iblis tidak menyembah setan jin. Iblis tetap menyembah Allah. Apa buktinya? Qala fabi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, maka dengan kemahaperkasaanmu ya Allah, maka dengan kehebatanmu ya Allah. Tidak syirik. Tapi manusia banyak yang syirik. Iblis hebat, tapi walaupun tidak syirik diponis kafir gara-gara sombong, tidak patuh pada perintah Allah. Nah kalau kita ratusan dalil tidak patuh, sombong apa enggak? Seolah-olah enggak, saya mah enggak sombong, yang sombong iblis. Saya enggak sombong, padahal iblis sombong satu perintah, kita sombong ratusan perintah. Tapi seolah-olah sok suci, saya KTP-nya Islam, saya santri, saya ustadz, saya kiai, saya ulama, saya enggak termasuk sombong. Itulah egois, ujub, padahal sombong kalau tidak memuliakan perintah Allah. Jadi intinya jangan sombong. Setelah bukti iblis itu masih menyembah Allah, la uhwiyannahum ajma'in. Sudah sumpah, niscaya, sungguh, yakin, pasti aku goda semua anak keturunan Adam alaihissalam. Manusia digoda, kita digoda, kita semua digoda. Jangan merasa GR, saya selamat dari godaan iblis. Jangan, harus hati-hati terus. Apa bocoran iblis? Orang yang lepas dari godaannya. Bocoran iblis yang Allah abadikan melalui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis mencuri ilmu, jin mencuri ilmu, setan mencuri ilmu untuk memberikan bocoran pada manusia. Ini loh dari Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu ya Allah di antara mereka yang jiwanya ikhlas, itu yang tidak bisa dijerumuskan oleh iblis laknatullah. Jadi intinya ikhlas, beramal ikhlas, berjuang ikhlas. Kalau lagi urusan berbeda ranting, ikhlas. Berbeda kepengurusan cabang, ikhlas. Berbeda kepengurusan PDM, ikhlas. Terus ikhlas. Kenapa? Semuanya ujian. Jangan sampai saya nggak jadi ketua ranting, saya nggak jadi ketua PCM, saya nggak jadi ketua PDM, saya nggak jadi pengurus. Jangan, itu ujian, serahkan kepada Allah. Lagi uji kita. Yang penting berjuang untuk Islam lewat organisasi Muhammadiyah, orang lain lewat organisasi lain. Kita lagi memuliakan Islam lewat berbagai cara masing-masing. Ikhlas. Kesimpulan terakhir, ikhlas itu penting. Apa buktinya ikhlas itu penting? Kita kadang masih ujub, sombong, egois dengan ilmu perkuliahan, dengan ilmu sarjana, dengan ilmu doktor, dengan ilmu profesor. Ingat, iblis sampai hari ini tidak pernah kuliah. Iblis sampai hari ini tidak pernah jadi sarjana, tidak pernah jadi doktor, tidak pernah jadi profesor. Walaupun iblis tidak pernah kuliah, bisa mudah menggoda orang yang kuliah. Sarjana digoda, doktor digoda, profesor digoda untuk tidak membela Islam. Ternyata Allah mentakdirkan unik orang yang kuliah
buang harta, buang tenaga, buang kesempatan, sibuk beli buku, sibuk belajar, sibuk beli pakaian, sibuk beli sepatu, sibuk kendaraan untuk kuliah, kalah oleh iblis yang tidak pernah kuliah. Maka supaya kita jangan sombong dengan ilmu dunia, kita serahkan, ya Allah, aku sarjana harus membela Islam. Ya Allah, aku doktor harus membela Islam. Ya Allah, aku profesor harus membela Islam. Maka iblis tidak mampu menggoda, karena kita membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah agar kita tidak tertipu oleh iblis-iblis yang tidak pernah kuliah sampai bisa menjebak kita yang kuliah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.